Oke, selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat pagi, kapanpun Anda melihat video ini. Saat ini saya akan memberikan materi tentang psikologi warna. Ya, jadi ini untuk melengkapi materi-materi yang sebelumnya tentang persepsi visual, ya teman-teman, gestalt dan lain-lain. Eh, ini penting untuk kita melihat dari sudut pandang warna, gitu ya. Nah, tapi nanti kemungkinan eh, kalau kita belajar tentang warna ini, jadi akan ada apa ya, semacam kontradiktif begitu ya, karena kalau kita ngomong psikologi warna atau makna warna atau respon manusia terhadap warna itu bisa berbeda ya dari setiap orang gitu, setiap budaya, setiap negara, setiap tempat itu mungkin akan berbeda. Tapi nanti saya akan memberikan sedikit trik ya di dalam aplikasinya, dalam materi ini seperti apa makna serta efek warna pada kita ya, psikologi kita ketika kita melihat suatu warna tertentu dalam media-media apapun. Oke, saya akan mulai ya tentang psikologi warna. Jadi ada quote yang akan saya berikan. Jadi people remember color. It is more than just a visual phenomenon. It has tremendous emotional power. Jadi orang mengingat warna itu bukan hanya semata-mata fenomena visual. Karena apa? Karena warna mempunyai kekuatan emosional yang sangat besar. Nah, ini jadi kalau kita melihat secara estetis, warna itu memang betul dia mempengaruhi yang namanya keindahan, yang mempengaruhi seni ya, sesuatu makin cantik, makin keren itu karena warna. Tetapi ternyata bukan sekedar fenomena visual saja, tetapi karena ada dampak kekuatan emosional yang besar ya ketika kita melihat warna tertentu ya, seperti kita akan merasakan sesuatu, kita akan mengartikan sesuatu, mempersepsikan sesuatu dari warna-warna tertentu. Nah, biasanya ya ketika kita ngomongin makna warna atau efek visual atau efek emosional dari warna itu, kita tidak bisa lepas dari yang namanya asosiasi ya, asosiasi dan kesepakatan bersama. Ya, maksudnya bagaimana asosiasi? Asosiasi itu ketika warna tersebut dikaitkan dengan benda yang lain yang identik dengan warna tertentu. Ya, ini ya asosiasi. Ya. Contoh, misalnya, oh kalau kuning itu asosiasi paling dekat adalah jeruk, matahari misalnya. Kemudian kalau merah misalnya, oh bisa stroberi, oh bisa mulut berlipstik, oh, bisa darah, bisa api. Nah itu asosiatif, asosiasi atau asosiatif. Tetapi bisa juga karena kesepakatan bersama. Ya, kesepakatan bersama. Maksudnya bagaimana? Kesepakatan bersama itu adalah makna dari warna ketika itu sudah disepakati bareng-bareng dalam sebuah komunitas atau sebuah sebuah budaya. Contoh misalnya Indonesia putih artinya suci, merah artinya berani. Loh kok bisa seperti itu? Maksudnya apa? Karena itu sudah disepakati dari awal oleh siapa? Oleh pemimpin-pemimpin negeri. Ya, jadi pada waktu itu para pemimpin negeri menyepakati bahwa putih adalah suci, merah adalah berani, misalnya seperti itu. Nah, maka kesepakatan ini kita juga harus sepakati. Kita tidak bisa menggok-menggokkan makna tersebut. Itu yang dimaksudkan bahwa warna itu juga bisa karena kesepakatan bersama. Nah, hal tersebutlah yang bisa bisa mengakibatkan warna-warna tertentu ya, itu di sini Indonesia artinya bisa berbeda di Cina, mungkin di Amerika, di Arab ya, dimanapun itu bisa berbeda ya. Bahkan contohnya aja warna duka aja, ada yang pakai warna kuning, ada pakai warna putih, ada yang pakai warna hitam, teman-teman. Itu sudah berbeda. Nah itu kenapa? Karena kesepakatannya berbeda. Jadi ada dua hal yang bisa menunjukkan efek ya dari psikologi warna itu.
juga maknanya itu karena satu asosiasi, yang kedua adalah karena kesepakatan. Ini. Oke ya. Nah, kita akan mulai dulu ya. Jadi dari warna merah. Ya. Merah itu biasanya diasosiasikan dengan api dan darah. Nah, biasanya orang kalau secara karakteristik itu orang yang menyukai warna merah itu ekstrovert. Ya, kemudian memiliki pribadi yang integratif dengan dunia, lalu penuh dengan vitalitas, jadi kekuatan, gairah semacam itu, dan dikuasai oleh dorongan hati seperti cinta dan hasrat. Ya, itu merah. Makanya merah itu melambangkan bisa juga berarti energi, semangat, kekuatan. Kenapa? Karena kan ini bisa diasosiasikan dengan api. Api itu kan energi, ya, semangat, api semangat, kekuatan semacam itu. Tetapi ada arti negatifnya. Ya, semua warna pasti akan ada arti negatifnya. Misalnya agresif, ya, marah, revolusi dan kekejaman. Ya, banyak film-film yang menggunakan genre slasher atau mungkin horor begitu ya, itu menggunakan warna-warna yang cenderung merah dalam posternya. Ya. Nah, lalu warna juga dikatakan warna yang paling arogan ya dengan warna yang lain ya. Kenapa? Karena sifatnya yang paling menonjol ketika dilihat dengan mata telanjang. Kenapa maksudnya arogan? Jadi ketika warna itu disandingkan dengan warna-warna yang lain, warna merah itu terlihat sangat mencolok sekali. Jadi terlihat, atau kalau bahasa fotografinya itu point of interest, biasanya itu yang paling terlihat adalah warna merah. Ya. Nah, ada kecenderungan perempuan itu ketika dia memakai warna merah itu kelihatan lebih seksi. Ya, kenapa? Ya, karena itu tadi ya, ada kaitannya dengan makna-makna seperti love ya, cinta, dan passion, hasrat ya. Itu adalah warna merah. Nah, ini contoh iklan yang menggunakan warna merah ya, iklan sabun teman-teman. Ini. Nah, kemudian ada juga ini Indomie ya, Indomie pedas. Nah, biasanya asosiasi kalau dalam iklan atau poster atau fotografi itu dimunculkan, itu konteksnya itu biasanya dalam bentuk jangkar. Kalau semiotik bilang itu jangkar. Jangkarnya itu ini ada berupa gambar. Jadi jangkar itu untuk mengikat makna supaya warna itu tidak, artinya nggak macem-macem. Ya, contoh ini di sini ada gambar cabai. Nah, ini ada gambar lombok ya. Lomboknya warnanya merah. Nah, sudah pasti ini pedas sebagai jangkar. Kemudian ini ada api. Ini sebagai jangkar, ini sudah pasti dia panas. Nah, jadi jangkar warna ini akan dipakai di objek yang muncul dalam iklan untuk mengikat warna supaya maknanya itu nggak lari kemana-mana. Jadi kalau kita lihat iklan Indomie, dia nggak akan warna merahnya nggak akan diartikan seksi atau tidak diartikan marah atau diartikan semangat atau diartikan yang lain, karena ada jangkarnya itu tadi, ada gambar api dan gambar lomboknya, kira-kira seperti itu. Nah, contoh berikutnya warna kuning ya, kuning. Jadi kuning itu asosiasinya atau benda-benda yang identik dengan warna kuning yaitu matahari ya, ada emas ya, yang otomatis menunjukkan makna-makna yang kaitannya dengan spiritual dan inspirasi ya. Lalu sisi positif yang menyertai makna-makna warna kuning itu adalah kebijaksanaan, optimisme ya, cahaya, sesuatu yang berharga ya. Kemudian ceria ya, tapi juga bisa berarti hasrat atau cinta gitu ya. Itu. Nah, sedangkan negatifnya itu bisa berarti cemburu ya, pengecut atau penipuan, kebohongan dan peringatan ya. Kalau rambu-rambu biasanya dikasih warna kuning sebagai peringatan gitu ya. Nah, kalau menurut Faber Biren ya, ini seorang ilustrator ya, yang kalau teman-teman tahu Faber-Castell ya, ini tokohnya itu namanya Faber Biren. Itu mengasosiasikan warna kuning itu dengan hal yang ekstrim, yaitu gangguan jiwa,
tapi sekaligus hal yang jenius, yang pintar. Ya, dalam bukunya ini ya, Faber Biren. Nah, lalu warna kuning juga merupakan warna intelektual. Kok bisa Pak artinya intelektual? Karena asosiasinya cahaya tadi, mencerahkan, menerangi. Ya, itu yang akhirnya kemudian sedikit banyak mempengaruhi maknanya menjadi hal-hal yang intelektual, yang pengetahuan semacam itu. Ya. Tapi warna kuning itu kalau secara dampak, ya dampak physically gitu ya, kalau kita lihat itu ternyata membuat warna kita mudah lelah ya. Kenapa kok mudah lelah? Karena ternyata dalam skema nanometer ya, atau ini beban cahaya ya, berat cahaya gitulah kira-kira, itu kuning itu dianggap atau memiliki bobot lebih cemerlang dari putih. Jadi ibaratnya kalau warna putih dijejerke sama warna kuning, itu yang nampak lebih bercahaya adalah warna yang kuning, kira-kira seperti itu. Makanya ketika kita melihat warna kuning itu lebih cepat lelah. Nah, kemudian di tempat yang lain sana di Mesir ternyata kuning juga bisa duka cita ya. Lalu di Jepang itu justru keberanian. Sementara di India bisa juga artinya perdagangan atau petani. Ya itu ya. Jadi memang beda-beda teman-teman. Nah, makanya kita kalau dalam konteks ini iklan, kita membutuhkan jangkar ya. Contoh misalnya di sini ya. Di sini iklan kuning ini artinya cahaya, sesuatu yang bening, sesuatu yang alami, ya, ya cahaya. Nah, kenapa kita bisa lihat ada di sini ada kilau ya sebagai jangkar. Ini ya contoh ya ini. Ya ini ada semacam kilau ya atau flare ya ini ya ini cahaya. Jadi atau cemerlang ya cemerlang. Nah, kemudian yang ini ya kita bisa lihat ini jangkarnya ada kata istilah premium ini. Jadi jangkar itu bisa berbentuk foto, tulisan, juga gambar ya. Tulisan juga bisa ya. Ini kuningnya ini berarti emas ya, berharga. Ya. Berharga atau sesuatu sing ini ya mahal gitu ya, sesuatu yang premium gitu ya ini. Nah, ini kuning. Nah, berikutnya warna hijau. Ya, warna hijau. Biasanya warna hijau itu diasosiasikan pada tumbuh-tumbuhan. Ya, pada tanaman, daun, semacam itu, rumput, hal-hal yang bersifat alami. Makanya hijau itu tidak bisa lepas dari makna yang artinya kesegaran dan alami gitu, warna hijau. Nah, tapi sifatnya yang kalau dalam kita lihat di lingkaran warna, dia bertentangan dengan warna merah. Makanya dia punya arti juga itu melawan atau kebalikan dari warna merah, yaitu kehidupan, harapan, kesuburan, kesuksesan, harmoni gitu ya. Jadi merupakan perlawanan dari warna merah itu. Nah, lalu juga warna hijau itu biasanya itu menunjukkan orang yang punya kedudukan sosial yang tinggi. Ya, itu contoh. Selera makan yang tinggi ya. Itu ya. Kemudian orang yang menyukai warna hijau itu juga biasanya melambangkan sebuah ketamakan atau cemburu ya. Itu bisa juga artinya racun ya, racun. Jadi hijau itu artinya toksit, racun. Makanya ada salah satu karakter kalau tahu karakter musuhnya Batman itu namanya Poison Ivy, dia disimbolkan warna hijau gitu ya. Jadi artinya adalah toksit atau racun. Ya. Tapi ya di sisi lain hijau itu juga digunakan oleh rumah sakit sebagai simbol kemanusiaan dan punya dampak secara psikologis membuat pasien rileks. Nah, jadi memang ternyata warna itu maknanya bisa banyak sekali dan berseberangan gitu ya. Nah, contoh. Nah, ini ya, kita bisa lihat dalam iklan ini ya, warna hijau. Ini artinya pasti subur.
Ya, kenapa kok bisa subur? Satu, dia ada jangkar berupa air. Ya, jangkar visualnya air. Ini sudah pasti air itu segar. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat ada daun. Nah, daun ini digunakan sebagai jangkar makna untuk warna supaya dia memperkuat makna alami atau segar gitu ya. Jadi kalau kita lihat konteksnya iklan ini, warna hijaunya artinya adalah segar dan alami. Ya, jadi besok kalau Anda membuat iklan dengan warna-warna dominan, itu jangan lupa ada jangkar visualnya. Ya. Nah, ini juga sama ya. Ini iklan kosmetik ya. Nah, ini artinya juga sama. Dia ada jangkar visualnya, di sini ada yang namanya lidah buaya. Ini kita bisa katakan ini sesuatu yang segar dan alami. Ya, ini. Di sini ada daun juga ini. Kok daun, maaf, ini bunga. Ya, ini kita bisa ini alami ya, alami. Nah, lalu warna berikutnya adalah warna biru. Ya, warna biru. Biasanya warna biru itu diasosiasikan dengan laut, teman-teman, laut. Laut, awan, ya, sesuatu sing tenang, ya, tapi juga bisa berarti dingin, ya. Jadi langit dan laut lah, kira-kira seperti itu. Karena identik dengan warna biru. Nah, maka dalam maknanya pun kita akan sedikit banyak dipengaruhi dengan itu ya. Jadi lambang dari ketenangan, kesejukan, kedamaian ya. Lalu ada juga maskulinitas. Jadi biru biasanya kalau Anda tahu ini ya, produk Levi's ya, celana Levi's itu adalah celana yang maskulin ya, maskulin. Meskipun dipakai cewek pun itu ceweknya akan jadi tomboy ya, maskulin ya, kira-kira seperti itu. Nah, tapi juga bisa diartikan sebagai kesetiaan, keadilan, kecerdasan dan lain-lain ya. Ini. Ya, bahkan depresi atau skizofrenia juga bisa menggunakan warna biru ya. Hal-hal yang tragis itu juga bisa. Tapi juga bisa merupakan simbol dari spiritual ya. Kenapa? Karena itu tadi ya, biru itu diasosiasikan dengan langit ya, dengan sesuatu yang ada di atas. Makanya bisa diartikan juga sebagai hal-hal yang berkaitan dengan surga atau ketuhanan atau spiritualitas itu. Nah, tapi di negara yang lain, di Cina itu biru biasanya digunakan sebagai simbol anak kecil, dan Iran itu justru digunakan sebagai simbol duka cita. Nah, ini. Nah, ini biru di sini ya, biru di sini ini artinya ya, karena di sini kita bisa lihat ada jangkar berupa langit ya. Ya, ini langit dan dominan di sini gambar langit. Ya, ini maka diartikan sebagai sesuatu yang sejuk dan dingin ya. Jadi pasti ada jangkarnya. Nah, ini air. Ya, ini juga segar. Itu kira-kira seperti itu. Nah, kalau supaya jangkar itu supaya maknanya nggak lari-lari ya, kalau di dalam iklan itu seperti itu. Jadi jangan sampai biru di sini artinya malah depresi gitu ya. Makanya di sini harus ada muncul gambar airnya, ada gambar daunnya ya, ada tulisannya gitu ya, kira-kira seperti itu untuk jangkarnya tadi. Nah, lalu oranye atau jingga ya, biasanya diasosiasikan dengan musim gugur ya, atau kalau buah itu kita bisa katakan yang identik itu adalah jeruk, lalu ada juga matahari ya. Ini asosiasi yang paling dekat dengan warna oranye. Nah, biasanya itu oranye melambangkan kreativitas ya, bisa juga sesuatu yang segar ya, segar, sesuatu yang unik, energi, semangat ya, stimulus, kesehatan, dan sesuatu yang menyilaukan ya, ini. Nah, dan dampak psikologi yang biasanya kita langsung dapatkan ketika melihat interior warna oranye itu adalah merangsang nafsu makan. Jadi banyak rumah makan yang warnanya itu dibikin warna-warna oranye ya, warna oranye, warna merah gitu, untuk meningkatkan
nafsu makan gitu, dan membuat orang cenderung berpikir dan berbicara, jadi menghangatkan suasana. Itu kalau dampak secara ini ya, visual gitu. Warnanya juga bisa mewakili aktivitas ya, lalu juga sesuatu yang ramah, energik ya, dan kreatif, itu warna oranye. Nah, ini kita kalau yang ini kita bisa lihat jangkarnya di sini adalah jeruk. Ya, jangkar visualnya jeruk. Ya, jadi warna oranye di sini kita tidak bisa katakan ini artinya hangat. Ya. Di sini nggak bisa dikatakan artinya hangat, meskipun warna kuning bisa artinya hangat. Tapi karena di sini jangkarnya adalah jeruk, maka di sini artinya adalah segar. Jadi sama kayak yang biru yang tadi ya. Birunya artinya nggak lari kemana-mana, makanya dia dikasih jangkar berupa gambar air. Ini juga sama, ada gambar jeruknya. Nah, itu fungsi dari jangkar. Nah, lalu berikutnya warna ungu. Ya, biasanya diasosiasikan atau diartikan sebagai bangsawan atau ningrat, ya, melambangkan sifat-sifat yang kemewahan, kebijaksanaan, pangkat yang tinggi, kekayaan, duniawi, ya, inspirasi, ya, hal-hal yang berbau mistik itu juga ungu. Nah, kemudian juga bisa diartikan itu sesuatu yang berlebihan atau madness ya, kegilaan gitu. Nah, sedangkan di Amerika dia justru diartikan sebagai kematian ya. Di Thailand itu janda ya, sama seperti di Indonesia ada juga yang mengatakan ungu itu warna janda gitu. Kemudian di Jepang artinya perayaan gitu. Tapi ungu juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang romantis dan feminim ya, romantis dan feminim yang eksotik ya, itu sesuatu yang eksotik. Nah, ini contoh di sini kita bisa lihat aplikasinya ya, di sini warna ungu ya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada jangkarnya, ini adalah karakter ini, orang ini ya. Orang ini, kemudian ini kalau kita ini lihat ini di sini seperti butiran-butiran daun ya. Nah, ini butiran-butiran daun. Ini berarti dia sesuatu yang ini kemewahan, sesuatu yang megah, sesuatu yang segar dan tahan lama, kira-kira seperti itu. Nah, ini sama ya. Nah, lalu warna hitam. Nah, warna hitam itu diasosiasikan paling dekat itu yaitu warna malam hari ya, makanya dia bisa sesuatu yang artinya itu misteri ya, ketakutan ya, hal-hal yang sunyi gitu ya. Tapi juga bisa berarti berat, formal, duka cita, rahasia ya, hampa, dan elegan ya, sesuatu yang elegan. Nah, ada dampak dalam fashion kalau orang pakai baju hitam itu akan cenderung secara visual itu nampak lebih kurus ya. Jadi kalau orang-orang gemuk itu sebaiknya menggunakan warna-warna gelap. Ada semacam ilusi di situ, dia seperti mengecilkan volume itu kalau warna hitam. Nah, sedangkan ketika dia disandingkan dengan warna lain, itu warna lain akan nampak lebih terang otomatis, karena hitam itu akan menjadi pembandingnya gitu ya. Dan warna hitam itu juga bisa mendorong seseorang menjadi lebih percaya diri dan lebih kuat. Nah, ini adalah contoh ya iklannya ya. Kita bisa lihat di sini hitam itu bisa berarti sesuatu yang elegan, yang kuat gitu ya, sesuatu yang mahal ya, elegan ya, mahal. Kenapa di sini ada jangkarnya? Ini ada Cristiano Ronaldo dan di sini ada mobil ya, mobil. Jangkarnya di situ ya. Kalau kita lihat mobil BMW atau mobil apa yang mahal warnanya hitam, nah kan sesuatu pasti dia akan elegan. Nah, ini jangkarnya ini di sini adalah mobilnya ini ya, dan karakter dari Cristiano Ronaldo ini. Nah, ini contoh. Nah, oke, lalu putih ya, putih. Putih adalah warna cahaya, melambangkan kesempurnaan, kesucian, kemurnian, kebaikan ya, sesuatu yang cerah, lembut, keramat, simple, steril, fragile ya, dan dingin.
Ya, biasanya juga dianggap sebagai warna keberuntungan ya, makanya sering dipakai untuk pernikahan ya. Untuk pernikahan itu untuk sesuatu yang hal yang beruntung, yang sesuatu yang suci, yang sakral, yang keramat itu ya. Itu pakai warna putih. Nah, makanya putih itu juga sering diasosiasikan dengan sesuatu yang religius. Ya, seperti Tuhan, malaikat ya, hal-hal yang bersifat religius. Nah, tapi ya ada juga yang mengartikan putih itu sebagai simbol duka cita ya, kematian ya, sebagai di situ ada orang meninggal makanya dikasih bendera putih. Nah, ya, ini kalau kita lihat di sini ya, iklannya ini Bear Brand ya, kita bisa lihat di sini ada jangkarnya yaitu kemurnian ya, dan ini di sini ada sesuatu yang cerah ya, yang reflektif ya. Di sini kita bisa katakan ini sebagai jangkar tulisanmu kemurnian, dan sesuatu yang reflektif ini cermin ya, ini artinya adalah murni ya. Ini putih di sini juga sama ya, di sini ada sesuatu yang putih ya, dengan jangkarnya adalah karakter dari model ini, yang sesuatu yang cantik, yang bersih ya, ini jangkarnya. Nah, jadi memang intinya itu kalau membuat aplikasi dari psikologi warna itu tidak bisa main simbol warna berdiri sendiri, nggak bisa kalau iklan. Jadi warnanya itu harus memiliki jangkar berupa tulisan atau gambar atau foto ya, untuk mengikat makna tertentu itu. Nah itu. Nah, jadi secara mutlak itu warna tidak memiliki nilai intrinsik ya, atau makna yang intrinsik. Jadi warna itu tidak memiliki makna sebetulnya, artinya itu nggak ada sebetulnya kalau kita lihat warna secara murni. Jadi jadi warna itu memiliki makna ketika dia itu diikat atau dihubungkan dengan hal-hal yang lain di luar dirinya ya. Contoh tadi misalnya merah itu ada lombok, ada api, ada darah dan lain-lain, baru merah itu memiliki warna. Jadi secara intrinsik nggak ada makna, tapi secara ini ya, secara asosiatif dan konvensi itu memiliki makna gitu. Jadi itu ya. Jadi meskipun demikian, beberapa ahli itu menafsirkan sifat-sifat kepribadian seseorang itu bisa dihubungkan dengan nilai simbolis dari warna ya. Yang lain menganalisis nilai simbolisnya dengan tingkah laku. Jadi ada kaitannya antara warna dengan efek psikologi yang kita dapatkan ketika melihat itu. Jadi meskipun warna itu tidak memiliki makna, tapi kita yang melihat bisa memiliki dampak atau memiliki efek psikologi, karena maknanya itu kita langsung rasakan akibat dari itu tadi ya, asosiasi dan konvensi ya, atau kesepakatan bersama tadi. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa warna mempengaruhi detak jantung ya, aktivitas otak, pernafasan dan tekanan darah. Ya, ini mungkin ini hanya berupa klaim ya, yang bisa membuktikan ini mungkin penelitian kedokteran ya. Tapi memang tentunya ketika rumah sakit menggunakan warna hijau, menggunakan warna putih, kok tidak warna hitam atau merah, itu pasti ada alasannya. Saya rasa kalau rumah sakit menggunakan warna hitam dan merah, misalnya susternya pakai warna hitam dan merah ya, full gitu ya, kan serem itu ya. Jadi itulah yang dianggap bahwa warna sedikit banyak memiliki pengaruh ya, memiliki pengaruh. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa sifat kewanitaan dan kejantanan ya, feminisme dan maskulinisme itu juga diungkapkan lewat warna ya. Ada kecenderungan ya, perempuan itu menyukai warna-warna hangat ya, semacam warna kuning, warna merah, pink, itu warna-warna yang hangat ya, warna-warna panas kalau dalam lingkaran warna. Sementara warna maskulin itu biasanya disimbolkan dengan warna-warna yang cenderung warna dingin ya, seperti biru, hijau dan lain sebagainya. Tapi ini kecenderungan ya, ini kecenderungan, artinya dalam beberapa kasus itu juga bisa dilawan gitu. Nah, lalu penggunaan warna ya, jadi menggunakan warna yang baik dan tepat itu ternyata suatu hal yang rumit ya. Jadi tentunya kita butuh trik ya.
butuh trik. Salah satunya tadi ya, warna itu harus memiliki jangkar berupa tulisan dan gambar atau foto yang menyertai warna tersebut supaya warnanya maknanya terikat di makna tertentu ya. Nah, tapi ada masalahnya ya, karena macam-macam individu itu dan budaya memiliki standar yang berbeda. Ya, jadi memang meskipun demikian masih ada potensi untuk multitafsir. Ya, masih ada multitafsirnya. Ya, tapi paling tidak lumayan lah daripada tidak ada jangkar sama sekali. Nah, sebetulnya bagaimana sih warna yang baik dan buruk dalam DKV atau dalam komersial? Nah, jadi sebetulnya kalau secara estetika tidak ada yang namanya warna ini baik, warna ini buruk, ya warna ini jelek, warna ini keren, itu enggak ada ya. Yang ada adalah warna itu menjual atau tidak ya. The beautiful color are the ones that sell ya. Jadi warna yang bagus itu adalah warna yang menjual. Ya, warna yang menjual. Artinya warnanya itu laku dijual. The ugly color are the ones that don't sell ya. Jadi sedangkan warna yang jelek itu warna yang tidak laku. Jadi kalau misalnya Anda membuat baju ya, bajunya warnanya merah ya, kemudian merahnya itu ternyata laku dijual, oh berarti ini warnanya bagus. Tapi kalau suatu saat Anda bikin baju yang lain, kemudian bajunya warnanya juga merah, ternyata itu nggak laku, berarti warna merah di baju tersebut itu tidak laku, berarti jelek. Kira-kira seperti itu. Dari mengukurnya dari sisi komersial atau keberhasilan dalam nilai jualnya, itu ya kira-kira seperti itu. Ya, jadi makanya kalau di aplikasi yang lain ya kita perlu warna itu kadang butuh sesuatu yang mencolok ya, mencolok. Jadi jangan menggunakan warna yang akromatik ya, atau sesuatu sing agak agak apa ya, busam gitu ya, kusam gitu. Karena itu tidak mencolok ya. Jadi karena kita itu hanya memiliki waktu ya, ketika kita melihat iklan di baliho, di jalan atau di produk etalase tertentu, ada produk-produk susu, produk apa, itu biasanya yang mengikat pertama kali itu warna ya, karena kita hanya memiliki waktu itu sekitar 0,03 detik dalam ini ya, melihat mana point of interest dari semua area yang kita lihat, dan fokus mana yang akan kita lihat, itu kita biasanya hanya butuh waktu 0,03 detik ya ini. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk materi warna ini. Dan ini adalah teori teman-teman. Jadi memang kemungkinan dalam konteks yang lain, misalnya warna dalam konteks nirmana ya, atau warna dalam konteks ilmu budaya, atau mungkin kalau Anda pernah belajar semiotika gitu, mungkin Anda akan memiliki sesuatu pengetahuan yang lain ya. Ya, sampai di sini dulu dari sudut pandang untuk psikologinya. Semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan Anda bisa langsung di komen di bawah, atau Anda bisa langsung diskusi di forum Kulino. Terima kasih. Saya akhiri slide untuk perkuliahan hari ini.